Terlihat pemain saling berdesakan di tengah pertandingan suasana rusuh. 1 Oktober, sepak bola Liga 1 digelar di Jawa Timur Indonesia karena fans kecewa dengan hasil tanding memicu pecahnya kerusuhan. Polisi selain menghalau aksi rusuh juga turut menembakkan gas air mata, namun berakhir dengan fatal karena penonton yang panik saling berjejal dan terinjak menumpuk di depan pintu, menjadi tragedi yang menewaskan 125 orang. Saat kejadian, polisi hendak mengontrol lokasi dengan menembakkan gas air mata ke tribun penonton dan lapangan tanding. Namun tidak diduga, ratusan penonton berlarian menuju pintu keluar yang mengakibatkan tragedi saling menginjak skala besar. Masih ada fans bola yang melemparkan berbagai benda ke tengah lapangan dan ke arah polisi. Kerusuhan ini mengakibatkan tragedi ratusan penonton yang terinjak bertumpukan saat melarikan diri. Karena sumber daya medis tempat terbatas dan suasana kacau semakin memperburuk kondisi para korban, pihak kepolisian memprediksi jumlah korban berkemungkinan bertambah. Dalam kejadian tersebut, telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penanganan. Kondisi kacau juga ditemukan di luar stadion. Ada 13 kendaraan yang hangus dibakar. 10 diantaranya adalah mobil polisi. Pihak PSSI saat menanggapi pertandingan berubah menjadi tragedi, mengumumkan pertandingan dihentikan selama sepekan dan siap bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk pengusutan tragedi terkait. Ini menjadi kasus manusia saling injak terparah pasca tanding sepak bola di Indonesia. Warga berkumpul di depan stadion menyampaikan rasa berkabung bagi para korban yang tewas. Sementara pendukung di Jakarta turut menyampaikan bela sungkawa dengan menyalakan lilin diiringi dengan bunga di area luar Gelora Bung Karno. Ada yang menirakan polisi adalah pelaku. Sementara pihak kepolisian Indonesia tanggal 2 Oktober menjelaskan bahwa saat hendak mengontrol luapan terjangan penonton terpaksa menembakkan gas air mata. Sudah merusak mobil dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik. Petugas kini tengah membersihkan lokasi, mulai dari yang terparah, tumpukan mobil yang hangus, batu bata, tongkat kayu, serpihan kaca. Dapat terbayangkan suasana saat kerusuhan terjadi. Presiden Jokowi segera perintahkan penghentian pertandingan sementara waktu dan usut kasus. Ada yang jatuh, ada yang terbang juga, ada yang Paniknya itu diawali dari apa, Mas? gas air mata. Pihak FIFA juga sangat mempedulikan tragedi terkait, sembari menyebutkan jika ada peraturan penanganan keamanan, mewajibkan petugas khusus atau polisi tidak boleh menggunakan senjata atau mengontrol massa dengan gas berasap. Kini PSSI tengah menghadapi situasi dicurigai dan diusut, termasuk keamanan lokasi dan penggunaan gas air mata. Organisasi Amnesty International menilai langkah antisipasi keamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian beranggapan alasan menggunakan kekerasan berlebihan untuk menghentikan kerusuhan sangat tidak masuk akal. Selain itu, jumlah kursi hanya mampu menampung 38.000 orang, namun tiket yang terjual sebanyak 42.000 lembar. Indonesia dengan jumlah populasi sebesar 275 juta jiwa, sepak bola menjadi hobi mayoritas warga. Namun preman sepak bola telah memicu kerusuhan. Sikap keras berlebihan menjadi kebiasaan aparat kepolisian saat menjalankan tugas. Semua hal ini turut menjadi penyebab terhentinya perkembangan pelaksanaan beberapa pertandingan terkait. Saat petugas Ditjen Imigrasi melakukan pemeriksaan ke pabrik tahu ilegal di distrik Shilin, Taipei pada pekan lalu, juga menemukan 2 orang PMA asal Indonesia yang berstatus kehilangan kontak. Karena lingkungan pabrik parah, petugas menjalankan pemeriksaan sembari menahan menghirup udara yang bau. Bahkan PMA ilegal juga mengungkapkan rasa mual serupa, sembari menyebutkan tidak akan makan tahu lagi seumur hidup. PMA menjelaskan kepada petugas kala itu dirinya tertipu oleh teman, sehingga kabur dari majikan resmi. Namun setelah kabur malah tidak lagi menemukan pekerjaan yang baik, hanya dapat bekerja dengan kondisi udara lingkungan yang bau, setiap hari bekerja selama 12 jam kerja terbalik, hingga tidak ada waktu libur. Kini hanya dapat tidur di kontainer tanpa AC pendingin, hanya dapat menyesal setelah kejadian, dan masih harus menghadapi kenyataan dipulangkan ke Indonesia. Terkait majikan, petugas menjelaskan akan mengusut apakah terdaftar sebagai pabrik yang bersertifikat pengelolaan, apakah memiliki surat izin perekrutan PMA dengan ganjaran denda maksimal $750.000 Taiwan. Kondisi pandemi COVID-19 di Taiwan belum membaik. Tanggal 3 Oktober tercatat ada 33.377 kasus lokal, dan kebetulan hari ini adalah hari pertama vaksin flu yang dibiayai pemerintah bagi publik. Sejak pagi tidak sedikit lansia yang antri untuk vaksinasi. Bagi lansia usia 65 tahun ke atas, juga bisa sekaligus menerima vaksin pneumokokal gratis. Merujuk pada rencana CDC, vaksin flu musiman yang ditanggung pemerintah akan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama dimulai 1 Oktober yang mencakup pekerja medis, lansia usia 65 tahun ke atas, perawat pasien di instansi perawatan jangka panjang, balita dengan usia sebelum mulai masuk masa belajar, ibu hamil muda, penderita penyakit kronis, pasien penyakit langka, pasien penderita kondisi skala berat, orang tua bayi, petugas tempat penitipan anak, dan pelajar.